Assalamualaikum Sobat Football United. Kali ini gue akan berbicara terkait dengan kesiapan atau persiapan di pre-season. Ini gue ambil langsung aja dari manunited.com. Erik ten Hag memberikan keterangan ya di sana bagaimana rencana untuk pre-season. Dikatakan di artikel ini bahwa memang fokus saat ini akan lebih ke Piala Eropa yang akan dimulai hari Jumat. Tapi tentu saja banyak fans Manchester United juga akan mungkin agak sedikit melupakan ya kalau Manchester United ini juga akan segera mempersiapkan kampanye ataupun campaign pre-seasonnya. Erik ten Hag berbicara kepada klub baru-baru ini tentang bagaimana pentingnya pertandingan persahabatan di pre-season. Dengan pertandingan pertama ini akan satu hari setelah final Euro 2024. Manchester United akan menghadapi Rosenborg di Norway. Ini berarti akan ada banyak atensi yang diberikan apa yang terjadi di klub, dan di sisi lain juga ada beberapa pemain dari Manchester United yang akan berkompetisi di Jerman dan juga Copa America di Amerika. Tentu saja progres dari tim-tim internasional yang bermain di turnamen tersebut akan memberikan impact kapan para pemain kembali ke Carrington. Dengan setiap pemain ini berhak mendapatkan 3 pekan liburan, 3 weeks break. Nah, jadi pemain-pemain yang berlaga di Euro maupun Copa America, apalagi kalau mereka berjalan jauh sampai dengan final, maka pasti mereka akan lebih telat lagi nih masuk ke persiapan pre-season bersama dengan Manchester United. Tapi menurut gue sangat wajar ya, mereka juga manusia, mereka juga butuh istirahat, baik itu fisik juga psikis ya, sebelum mereka akan kembali ke masa persiapan pre-season bersama dengan Manchester United. Ada 8 pemain Manchester United di Euro 2024, Christian Eriksen, Rasmus Højlund, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Scott McTominay, Altay Bayindir, dan juga Tom Heaton yang masuk sebagai kiper latihan di skuad Inggris. Di Copa America akan ada Lisandro Martinez, Alejandro Garnacho, dan juga Facundo Pellistri, pemain yang menghabiskan masa peminjaman 6 bulan di Granada. Erik ten Hag mengatakan kita memiliki first team yang kuat dan ada tentu saja para pemain yang bisa berpenampilan bagus kepada fans. Tapi tentu saja mereka memiliki level yang harus dimainkan di tim kita musim depan. Akan ada campuran antara pemain yang pengalaman dan juga pemain muda. Squad akan diusahakan menjadi yang terkuat, yang termungkin ya, yang paling mungkin. Tentu saja para pemain yang akan melangkah jauh di Copa America dan juga Euro tidak akan terlibat di pre-season. Pre-season sendiri ini tentang mempersiapkan untuk musim depan. Kita harus bisa berjalan ke langkah yang selanjutnya. Dan ini dilihat sebagai waktu di mana tim secara bersama-sama bisa mempersiapkan untuk musim depan. Anda bisa bekerja di struktur latihan, cara bermain, dan juga standar-standar di sekitar tim. Dan juga sangat penting untuk bisa memaksimalkan periode ini. Kita akan membawa pemain seperti Kobbie Mainoo, artinya ada pemain muda yang akan disertakan di pre-season ini, seperti Kobbie Mainoo di musim sebelumnya, yang pada saat itu tidak ada yang mengetahui tentang Kobbie Mainoo, dan sekarang semuanya mengetahui tentang Kobbie Mainoo. Dan tentu saja Anda juga ingin mendapatkan para pemain pemain muda yang berasal dari akademi untuk bisa menunjukkan kemampuannya. Oke, itu tadi yang disebutkan oleh Erik ten Hag, dan Erik ten Hag melihat memang bagaimana pre-season ini sangat penting, dilihat memang satu-satunya ajang di mana tim ini bisa mempersiapkan secara bersama-sama musim depan. Tapi tentu saja ada tantangan besar menurut gua ya, fakta bahwa memang ada Euro dan juga Copa America. Dan tadi disebutkan pemain-pemain inti dari Manchester United ini bermain bersama tim nasionalnya masing-masing. Tidak semuanya, kalau gue lihat dari lini per lini, tentu saja ada pemain yang misalnya seperti kayak Marcus Rashford, pemain seperti Anthony ya kan, yang tidak dipanggil di tim nasional negaranya masing-masing. Tapi seperti Harry Maguire misalnya juga yang ternyata absen karena cedera, dan pemain-pemain cedera ini juga diharapkan akan kembali ya kan, seperti kayak ya Harry Maguire, termasuk juga Tyrell Malacia misalnya. Ini juga penting menurut gua supaya mereka ini bisa
berintegrasi kembali masuk ke dalam tim. Lalu pemain-pemain seperti Mason Mount misalnya yang tidak maksimal di musim pertamanya, gue harapkan bisa lebih fit. Nah, preseason ini menurut gue sangat penting untuk Manchester United melakukan banyak hal yang berbeda dibandingkan dengan musim lalu. Preseason musim lalu menurut gue adalah sebuah event ya, di mana memberikan kontribusi banyak di situasi kekacauan Manchester United musim lalu. Dalam arti fisik, banyak pemain yang cedera. Mungkin ada banyak fans yang mengatakan, oke, cedera ini banyak karena tim medis dari Manchester United. Ya, itu tidak salah. Tapi gue melihat juga bagaimana akumulasi itu datang dari padatnya kegiatan preseason musim lalu. Di mana di musim sebelumnya ya ada Piala Dunia ya di tengah musim. Dan musim lalu pun preseasonnya juga sangat padat. Jadi pemain Manchester United ini sangat terkuras fisiknya. Christian Eriksen di salah satu wawancaranya pun mengatakan demikian. Dan gue lupa ada salah satu media ya yang memberikan angka bagaimana Manchester United ini melakukan perjalanan sangat banyak jumlahnya, sangat jauh bahkan jaraknya di preseason musim lalu, di mana mereka melakukan di Amerika. Musim ini sama, mereka juga akan melakukannya di Amerika. Tapi yang gue harapkan ada pergeseran fokus. Bukan lagi memberikan porsi besar kepada komersial, tapi bagaimana ke latihan ya, persiapan untuk musim depan. Ini penting. Dan di sisi lain, menurut gue penting juga untuk diperhatikan terutama bagi fans ya, bahwa apapun yang terjadi di preseason nanti ini bukan hasil yang utama. Maksud gue begini, mungkin ada beberapa pertandingan Manchester United tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi bagaimana yang penting itu adalah persiapan. Sehingga ketika masuk ke musim yang sesungguhnya bisa perform. Gue ingat betul bagaimana misalnya ya, di periode musim pertama dari Louis van Gaal, Manchester United tampil bagus di preseason. Tapi ketika masuk di musim sebenarnya, justru tidak sesuai, tidak seperti di preseason. Manchester United akhirnya ya tidak seperti yang di preseason lah ya. Dan kalau melihat apa yang terjadi misalnya Manchester United 2 musim lalu, di musim pertama dari Erik ten Hag di preseason di Asia dan juga di Australia, di awal-awal preseason mereka tampil luar biasa, tapi mendekati preseason berakhir justru ada penurunan di sana, dan puncaknya adalah masuki 2 pertandingan awal Manchester United kalah. Pada saat itu mengejutkan karena banyak mungkin pemerhati ataupun fans sepak bola termasuk juga fans Manchester United melihat bagaimana situasi preseason yang sebenarnya Manchester United secara jumlah banyak meraih kemenangan. Nah, menurut gue ini juga penting untuk di-review lagi ya, terutama dari sisi fans. Maksud gue adalah gue sendiri, untuk tidak hanya melihat hasil. Penting sekali lagi adalah persiapan tim untuk bisa ya mempersiapkan squad ya, Erik ten Hag, tim kepelatihan. Dan fakta juga bahwa misalnya squad pun nanti nampaknya belum akan ada komplit di preseason tersebut karena ada pemain yang absen ya kan, karena ikut Euro maupun juga Copa America. Tapi Erik ten Hag menyebutkan akan ada pemain muda nih yang diberikan kesempatan. Ini juga menarik ya. Gue juga menantikan siapa-siapa saja, apakah Ethan Whitley mungkin ataupun pemain lain. Menurut gue ini punya peluang yang besar di sana untuk diuji cobakan, yang diberi kesempatan. Di samping tentu saja yang gue nantikan juga keterlibatan dari pemain baru nih, rekrutmen. Gue harapkan akan ada lebih banyak pemain rekrutmen baru ya yang diberi kesempatan ataupun mendapatkan pengalaman preseason lebih komplit, lebih utuh, periodenya lebih panjang sehingga mereka bisa berintegrasi lebih bagus. Penting sekali lagi preseason terutama dari sisi fisik ya. Gue harapkan bisa diatur lah kegiatannya sehingga ketika memasuki musim yang sebenarnya, situasi fisik ini bisa lebih baik lagi. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.